Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang pada renungan harian kita, Jumat 13 Oktober 2023. Seperti biasa, renungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dari bacaan yang pertama dari kitab Yoel. Allah lewat Yoel menegur para imam umat agar mengenakan kain kabung, karena hari Tuhan yang gelap gulita dan kelam kabut akan datang. Maka perlu orang bertobat untuk menanggapi ancaman Tuhan atau ancaman Yahweh. Sedangkan dalam bacaan Injil, Yesus yang mengusir setan dituduh bersekongkol dengan setan. Ya, dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Namun Yesus menegaskan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar istilah-istilah orang belum move on, orang gagal fokus, untuk mengatakan orang belum bisa memahami apa yang terjadi realitas saat itu. Dianggapnya orang masih terbayang-bayang pada pola pikirnya sendiri. Pertanyaan kita, minimal saya bertanya, apakah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, atau orang yang bersama waktu itu gagal fokus atau belum move on, sehingga tidak bisa mengerti apa yang dibuat oleh Yesus? Menurut saya, ini bukan gagal fokus atau belum move on, tapi orang-orang memang tidak percaya kepada Yesus. Mereka menolak Yesus, maka apapun juga yang dibuat Yesus, sekalipun itu sangat istimewa, tetap tidak akan dipercaya. Jadi mereka bukan gagal fokus atau belum move on, tapi sengaja tetap memiliki ketegaran hati, tidak menerima Yesus dengan segala perbuatannya, dengan segala tindakannya, meskipun itu tindakan baik. Maka orang seperti ini mudah menuduh Yesus
atau berdusta, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tetapi justru sekarang Yesus mau menerangkan kepada orang-orang siapa dia sebenarnya. Orang yang bisa mengusir setan mendapatkan kuat kuasa Allah. Sehingga dengan pengusiran setan ini, Yesus mau menegaskan bahwa kerajaan Allah sudah ada di depan mata mereka. Kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengahmu. Maka orang tidak boleh gagal fokus. Tidak boleh tidak move on. Tapi harus move on. Dan kemudian meninggalkan pendapat, pola, keyakinan lama, lalu percaya dan menerima kerajaan Allah. Mengapa mereka tidak menerima Yesus sebagai perwujudan kerajaan Allah? Karena mereka tetap memakai pandangan dan pola pikir mereka sendiri. Hanya saja mereka tidak mau move on. Mereka tidak mau berubah sehingga tetap gagal fokus. Fokusnya adalah pendapatnya, dirinya sendiri, dan bukan Yesus, sang kerajaan Allah. Saudara-saudaraku terkasih, itulah yang dibuat juga oleh umat Allah perjanjian lama yang tetap menolak para nabi dengan segala pewartaan dan ramalannya. Para nabi mereka bunuh karena beda pandangannya. Oleh karena itu belajar dari umat Allah perjanjian lama dan juga umat perjanjian baru zaman Yesus. Hendaknya kita berani move on dari pola pikir lama kita, manusia lama kita, dan mencoba melihat Yesus, sang kerajaan Allah. Diperlukan pertobatan, diperlukan pergeseran, supaya kita bisa bergerak move on kepada Yesus. Dan semoga fokus kita tidak dipecah oleh ego kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, sehingga kita bisa tetap berfokus pada Yesus, sang penyelamat, dengan karya-karyanya yang kita alami sampai saat ini. Kita tahu bahwa Yesus dan Allah bekerja sampai hari ini dalam pribadi mungkin sesama kita. Mungkin peristiwa yang kita jumpai, mungkin karya-karya yang kita alami. Kalau kita semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak akan gagal fokus. Kita akan tetap mampu hidup sesuai dengan datangnya kerajaan Allah. Maka mari bersama-sama kita move on dari manusia lama dan kita fokuskan pada datangnya kerajaan Allah, agar akhirnya hidup, karya, dan tindakan kita benar-benar berdasarkan pada kerajaan Allah. Mari kita bertobat dengan move on dan fokus kita arahkan kepada datangnya kerajaan Allah, agar kita juga mampu dan boleh masuk dalam kerajaannya di surga abadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami agar kami berani meninggalkan manusia lama menuju Engkau sendiri, Sang Kerajaan Damai. Bukalah mata hati kami agar kami mau bertobat dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga akhirnya kami bisa memusatkan pikiran kami kepada kerajaan-Mu dan move on dari manusia lama kami. Biarlah akhirnya umat-Mu semakin setia untuk melaksanakan kehendak-Mu. Bantulah umat-Mu yang sakit dengan kesembuhan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya beban persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, agar akhirnya mereka boleh merasakan datangnya kerajaan-Mu dalam hidup mereka. Biarkanlah mereka semua mampu untuk move on dari manusia lama dan mengarahkan hidup hanya kepada datangnya kerajaan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya menganjurkan, mengajak, bahkan setengah mewajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan demi keselamatan kita dan juga sesama. Kalau kita sehat, sesama juga sehat. Maka kita terus mengusahakan pola hidup sehat agar kita menjadi pelopor kesehatan bagi orang lain. Terus saya ucapkan terima kasih atas segala kepedulian panjenengan bagi gereja dan tanah misi. Semoga dengan amal baik ini, panjenengan semua mendapatkan kasih karunia Allah, semakin diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dibimbing, agar akhirnya kita dan gereja tak bisa melaksanakan tugas perutusan untuk memartakan kerajaan Allah, sehingga akhirnya kita benar-benar mampu menjadikan gereja kita gereja yang melayani masyarakat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Tuhan memberkati.